Halo semuanya. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenal konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, materi ini muncul di bab 2 mata pelajaran PPKN kelas 10, kurikulum merdeka. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan dan membuat kesimpulan penting dalam bentuk poster digital terkait dengan materi yang dipelajari, yakni definisi konstitusi, tujuan konstitusi, jenis konstitusi, sejarah perubahan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mengaitkan dengan pasal atau ayat dalam konstitusi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dirasakan terkait dengan pengalaman kehidupan sehari-hari. Nah, itu pembelajaran kita atau tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, nanti kita akan membahas tentang konstitusi mulai dari pengertian, jenis-jenis, tujuan, sampai fungsi dari konstitusi itu sendiri. Selain itu juga kita akan membahas terkait dengan pasal-pasal yang berkaitan secara langsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Penasaran tentang konstitusi? Ya, kita akan bahas yang pertama, yaitu adalah pengertian dari konstitusi. Nah, pengertian konstitusi. Konstitusi memiliki dua pengertian, yaitu dalam arti luas, konstitusi dalam arti sempit. Yang pertama, arti konstitusi dalam arti luas merupakan hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Kemudian lanjut ke pengertian konstitusi dalam arti sempit, yaitu merupakan hukum dasar tertinggi yang tertulis. Kalau kita ngomongin di Indonesia, itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis konstitusi. Jadi jenis-jenis konstitusi ada dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis merupakan konstitusi yang dibuat secara tertulis dalam suatu dokumen yang umumnya merupakan atau berupa peraturan hukum yang mengatur pemerintahan. Nah, selanjutnya konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang dibuat secara tidak tertulis, yang merupakan atau yang berupa peraturan hukum yang mengatur tentang pemerintahan juga. Nah, itulah jenis-jenis dari konstitusi. Selanjutnya kita akan membahas terkait tujuan dari konstitusi itu sendiri. Jadi, tujuan konstitusi adalah sebagai sarana memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik dan membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa atau memberi batasan kepada para penguasa atau para pejabat pemerintahan. Jadi secara garis besar ada dua tujuan dari konstitusi, yaitu adalah memberikan batasan dan pengawasan. Lanjut, kita akan masuk ke fungsi dari konstitusi. Jadi ada beberapa fungsi dari konstitusi. Yang pertama adalah mengatur hubungan, yang kedua sumber legitimasi, yang ketiga identitas negara, keempat sosial kontrol, kelima penentu dan pemberi batasan. Kita akan bahas yang pertama, yaitu mengatur hubungan. Dalam hal ini bagaimana konstitusi berfungsi sebagai mengatur hubungan antara pemerintahan dengan rakyatnya, antara negara dengan warga negaranya, atau antar sesama pejabat negara. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya sumber legitimasi. Dalam hal ini adalah bagaimana konstitusi berfungsi untuk memberikan kepastian hukum ya dalam suatu negara itu sendiri. Selanjutnya sebagai identitas negara yang nantinya akan membedakan antara negara satu dengan negara lain. Khususnya adalah terkait dengan negara Indonesia, Undang-Undang Dasar menjadi ciri khas dari negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, yang keempat adalah sebagai social control. Tentunya konstitusi adalah sebagai
pengontrol aktivitas atau perilaku atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam suatu negara. Selanjutnya yang kelima itu adalah penentu dan pembatas. Dalam artian ini adalah bagaimana fungsi konstitusi dalam hal ini memberikan ketentuan-ketentuan atau pembatasan-pembatasan bagi para pejabat-pejabat negara kita dalam hal untuk mengatur atau membuat sebuah kebijakan terkait dengan negaranya sendiri. Nah, itu tadi pembahasan terkait dengan fungsi konstitusi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pasal berkaitan atau pasal-pasal yang berkaitan langsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada pasal 27, itu berhubungan dengan hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya pasal 28A sampai dengan 28J terkait dengan HAM, hak asasi manusia. Selanjutnya pasal 29 tentang agama, pasal 30 tentang bela negara, ada pasal 31 dan pasal 32 tentang pendidikan dan kebudayaan, yang terakhir pasal 33 dan pasal 34 terkait dengan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Nah, demikianlah beberapa pasal-pasal yang memang berkaitan langsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekian tadi pembahasan kita terkait dengan video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan saya tutup dengan terima kasih.